Perkenalkan, nama saya Laila Ade Putri dengan NIM F1D221039. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu paleontologi. Ilmu paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Sejarahnya dimulai oleh Abbe Giroud Saulevi, warga negara Prancis pada tahun 1777 setelah melakukan penelitian pada batu gamping. Dalam mengurutkan kejadian penelitian tentang fosil berpedoman pada sejumlah hukum atau prinsip, antara lain hukum superposisi, hukum keaslian horizontal, dan hukum penerobosan. Proses pemfosilan, faktor-faktor perusaknya yang mencegah organisme terfosilkan yaitu ada biologi, fisika, dan kimiawi. Syarat terjadinya pemfosilan yaitu beberapa saya sebutkan: organisme tidak menjadi mangsa organisme lain, memiliki bagian tubuh atau rangkaian keras, rongga pada bagian yang keras dimasuki zat krisik sehingga merubah struktur kimia tanpa mengubah struktur fisik, diawetkan oleh lapisan es, kejatuhan atau terungkupi getah, organisme jatuh pada lingkungan anaerob atau tidak mempunyai oksigen. Golongannya yaitu fosil tak termineralisasi. Yang pertama, fosil yang tidak mengalami perubahan secara keseluruhan, fosil yang terubah sebagian, karbonisasi, dan ember. Kemudian fosil termineralisasi yaitu replacement, histometabasis, permineralisasi, dan leaching. Proses pemfosilan lain yaitu ada impression, mold, cast, coprolith, gastrolith, trail, track, footprint, burrow, boring, dan tubes. Film-film dan kelasnya pada paleontologi untuk fosil. Yang pertama ada film Coelenterata. Kelasnya terbagi atas hydrozoa, yaitu bentuknya seperti lonceng atau bunga dengan tentakel sekitar mulut. Hidup di lingkungan air asin dan tawar, membentuk koloni atau soliter. Hidup dari Kambrium hingga resen. Kemudian ada Stromatoporoidae. Tersusun oleh zat karbonat atau gampingan, hidup di lingkungan marin pada dasar laut yang dangkal, kemudian diperkirakan hidup pada masa Paleozoikum sampai Mesozoikum. Lalu ada Scyphozoa, bentuk tubuhnya medusa, hidup dari Kambrium tengah sampai resen, fosilnya sering dijumpai dalam bentuk cetakan. Anthozoa, mencakup golongan koral dan anemon laut. Jumlahnya melimpah sejak zaman Ordovisium. Kemudian ada filum Brachiopoda, dibagi menjadi dua kelas, yaitu articulata dan inarticulata. Brachiopoda merupakan salah satu hewan fosil yang sangat limpah keberadaannya pada batuan yang berasal dari kurun Paleozoikum. Brachiopoda dibagi articulata dan inarticulata, di mana articulata tidak memiliki pedikel atau ekor, sedangkan inarticulata memilikinya. Kemudian yang terakhir ada filum mollusca. Filum mollusca terbagi atas 3 kelas yang sangat terkenal. Yang pertama itu ada gastropoda, pelecypoda, dan cephalopoda. Gastro yang berarti perut atau podos yang berarti kaki. Gastropoda bentuknya seperti siput. Pelecypoda juga sama, hanya saja dia bentuknya lebih seperti articulata atau cangkang kerang yang bisa menutup atau membuka. Sedangkan cephalopoda contohnya adalah cumi-cumi. Golongan ini
merupakan golongan yang paling maju dan paling kompleks dari filo moluska. Pada umumnya memiliki bentuk tubuh simetri, bilateral dengan kepala yang dilengkapi mahkota berupa tentakel yang dilengkapi dengan organ penghisap air. Baiklah, segitu saja secara singkat tentang paleontologi dan beberapa filum dan kelas dari paleontologi sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.